Sama saya Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara. Tadi disebutkan ada indikasi kecurangan meskipun mungkin agak sulit dibuktikan, meskipun tidak sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Bung Refli. Nggak sulit kok, ada Bung Romli juga demikian. Nggak sulit karena kita sedang mengumpulkan bukti dan bukti itu sudah ada. Sebagian sudah bahkan sudah ditumpuk. Itu yang disampaikan. Tapi ingin saya tanyakan juga sebelum ke Bung Pigai, ke Bung Fahri dulu. Kalau bicara soal Mahkamah Konstitusi, maka ketika bicara sukses, titik suksesnya adalah TSM. Ketika bisa dibuktikan terstruktur, sistematis, masif, maka dikabulkan oleh hakim. Tapi ketika tidak TSM, tidak akan dikabulkan. Benar demikian? Ya, jadi ini yang menjadi problem selama ini. Bahwa setiap orang yang mengajukan gugatan permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu gagal dalam pembuktian. Kami ini lawyer yang setiap saat di Mahkamah Konstitusi, mungkin Bang Refli Harun. Sudah disebutkan, itu 2014, 2019. Saya lawyer. Itu lemah. 2024 beda. Saya 2019 itu tangani perkara Pak Jokowi. Saya sama Prof. Yusril pada saat itu ditunjuk menjadi kuasa hukum. Dan kami saksikan secara dekat betapa sulitnya membuktikan apa yang dimaksud dengan TSM tadi. Tadi Bang Refli sampaikan, saya kira pada batas penalaran yang wajar, ya, yang patut, saya kira saya setuju. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga harus mampu bisa melakukan satu teknis atau menerapkan mazhab judicial activism. Tetapi sulit untuk membuktikan soal-soal yang seperti itu. Di mana sulitnya? Sulitnya karena sekarang ini semua premis yang umum yang disampaikan ini, pada saat kita downgrade, kita membreakdown dalam bentuk alat bukti, itu satu pun tidak ada yang bisa membuktikan. Sehingga semua ini tidak ada yang bisa membuktikan. Tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Maksudnya? Pada saat itu informasi 2 kontainer atau 10 kontainer mau dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi, itu sampai dengan persidangan terakhir pun tidak ada 2 kontainer. Dan saat itu saya mau katakan. Yang kedua, jadi gini ya, saat ini kan banyak spekulasi ya, spekulasi thinking yang selama ini selalu dikembangkan seolah-olah Pilpres ini buruk, Pilpres ini kotor dan segala macam, ya sulit untuk kita. Tetapi kalau ketika kita berbicara pada level bukti, itu tidak satupun yang bisa membuktikan. Sampai dengan malam ini pun, saya yakin Bung Rocky Gerung juga nggak bisa membuktikan bahwa Pilpres ini kotor. Seperti apa kotornya? Misalnya masalah pembagian bansos. Tadi sudah disampaikan, ada diskursus tentang mendorong agar misalnya ini disikapi secara politik melalui instrumen politik di DPR. Walaupun itu hak konstitusional. Tapi saya memastikan, kami bisa memastikan dengan nalar yang wajar bahwa itu nanti terbentur dengan persoalan bukti. Akan terbentur dengan persoalan alat bukti juga. Misalnya apakah bansos ini mempunyai korelasi dengan Pilpres? Enggak. Bansos ini kira-kira bisa dijadikan, bisa ditarik sebagai satu real evidence. Ya kan, karena nanti instrumen angketnya itu bekerja seperti layaknya. Kalau tidak bisa dibuktikan bahwa itu punya korelasi positif dengan dia menjadi hampa, dia menjadi angka perolehan Pilpres, itu tidak boleh. Angket itu tidak boleh asumtif gitu loh. Angket itu bekerja dengan semi hukum gitu loh. Dia itu instrumen kerja itu mirip dengan satu prosedur yang bersifat pro justisi. Jadi dia itu tidak bisa bekerja cuma hanya karena politisi gitu yang terlibat di situ, tetapi dia itu bekerja karena disumpah nantinya. Bekerja itu layaknya seperti jaksa dan polisi dalam rangka untuk menguji fakta-fakta. Fakta-fakta itu bagaimana caranya dihadirkan satu-satu. Apakah dia itu berbentuk satu real evidence ataukah bukan? Apakah dia itu asumtif ataukah cuma hanya sebuah postulat-postulat umum gitu? Itu nggak bisa. Dan pada akhirnya nanti dia menjadi nisbi dari aspek hukum. Jadi Anda meyakini walaupun ke MK itu bakal sia-sia? Bakal sia-sia. Kami bisa meyakini itu. Oke. Bakal sia-sia. Ada tambahan mungkin Bu? Saya ke Bung Guntur dulu. Ya, Akan sia-sia? tidak. Tidak. Belum kita lakukan. Tapi saya ada perkiraan sepertinya 02 ketakutan kalau kita bikin angket dan juga MK. Sebentar, saya bicara Anda. Saya bicara. Jadi ketika kita akan bicara soal angket, ya, soal pelaksanaan undang-undang, soal memanggil siapapun pihak-pihak yang terkait, itu suatu upaya yang sangat serius. Kemudian kalau bicara soal MK, ya bukti-bukti juga akan kita lihat di sana. Kita persis seperti yang kata Bung Refli tadi, bahwa kita tidak ingin Mahkamah Konstitusi itu menjadi mahkamah kalkulator. Ini bukan soal angka-angka saja, tapi ini soal penegakan konstitusi. Bukankah Mahkamah Konstitusi harus selalu mengatur ada korelasi, kemudian perubahan suara. Jadi kemudian kalau seandainya iya ada indikasi kecurangan tapi tidak bisa dibuktikan terhadap perolehan suara, apa hubungannya? Maka tidak pengerahan aparat. Ya, nanti akan kita buktikan. Itu kan nggak ada hubungannya dengan angka. Tapi kalau kita bicara soal kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kita akan buktikan di situ. Saya tambahin sedikit ya, jadi biar kita tidak mislead ya. Di Mahkamah Konstitusi itu dan Mahkamah Konstitusi lain di seluruh dunia ini, tidak hanya bicara soal angka. Makanya kenapa ada Mahkamah Konstitusi? Karena dia
disuruh menjaga konstitusi, salah satunya adalah pemilu yang luber dan jurdil. Banyak indikator misalnya kalau kita bicara tentang pemilu yang luber dan jurdil. Kalau kita bicara piramida kecurangan atau piramida pelanggaran, ada yang sifatnya teknikal banyak, itu biasa diabaikan, kadang-kadang cuma perbaikan-perbaikan. Tapi ada juga kecurangan yang misalnya money politics dan lain sebagainya, itu sesuatu yang luar biasa. Termasuk misalnya intimidasi yang paling puncak. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa pemilu konstitusional itu hanya soal angka-angka, maka kita gagal. Ngapain kita menciptakan Tapi bukankah Mahkamah Konstitusi harus seperti itu? Atau saya salah? Saya nggak tahu nih, saya tanya. Anda tidak benar, Anda tidak salah, tapi benar 50% cuma. Oke. Karena 50%-nya kualitatif. Memang kalau kita bikin permohonan, itu selalu ada yang namanya pintu masuknya, format permohonan. Jadi format permohonan itu selalu begitu. Anda harus sebutkan angka KPU berapa, angka Anda berapa, ya kan? Selesai di situ. Tapi bagian kedua, ada hal-hal yang sifatnya kualitatif yang kita katakan sebagai pemilu konstitusional yang juga bisa kita permasalahkan, dan itu yang disebut dengan TSM. Ya kan? Jadi terstruktur, sistematis dan masif itu tidak hanya kaitannya dengan angka, tapi terkait misalnya terstruktur itu adalah bagaimana kekuasaan ini leading, memiliki agenda untuk memenangkan paslon tertentu mulai dari atas sampai bawah. Sistematis, ini well planned dia, well organized. Kemudian masif itu berada di banyak tempat. Kalau Bawaslu bilang 50% lebih. Nah, ini sudah beyond dari angka-angka sesungguhnya. Pertanyaannya adalah kenapa di presiden itu belum bisa berhasil? Karena memang tadi saya katakan tidak convincing permohonan sebelumnya. Itu satu. Tidak meyakinkan. Ya, tidak meyakinkan. Tapi jangan salah, di pemilu kada presidennya sudah ada. Kota Waringin Barat misalnya. Kota Waringin Barat didiskualifikasi karena TSM. Jawa Timur. Jawa Timur diperintahkan pemungutan suara ulang di Madura, tempat beliau, karena TSM. Kemudian di Bengkulu Selatan itu didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan. Dan itu semuanya tidak terkait hanya dengan angka-angka. Anda mau mengatakan seperti itu? Bahkan tidak ada angkanya. Itu persyaratan apa urusannya dengan angka? Ya kan? Nah, karena itulah kemudian kita akan lihat nanti. Siapa tahu tiba-tiba MK sadar, oh iya ya, meloloskan Gibran itu adalah kesalahan konstitusional. Tiba-tiba dia diskualifikasi Gibran. Bisa Meskipun jadi kan? MK sekarang berbeda. Oke lah, katakanlah yang selama ini disebut Paman tidak ikut lagi. Ya, tapi komposisinya 4-4, 8. Ya, tenang, Paman Usman tidak ikut ya. Dan komposisinya Karena sudah 4-4. dipastikan. Kalau 4-4, maka yang ada ketuanya itu yang menang. Oke, itu ada aturannya? Iya, ada aturannya. Yang ada ketuanya itu yang menang? Iya. Bang, saya tambahkan ya. Jadi berkaitan dengan... Jangan ditambahkan, tapi ditanggapi. Boleh, saya tanggapi langsung. Jadi TSM itu nggak mesti angka-angka kok. Iya. Ada buktinya Kota Waringin Barat, Jawa Timur, Bengkulu Selatan. Jadi prinsipnya begini, kita semua ini kan pelaku peradilan nih. Saya, Bang Refli sama juga. Kadang-kadang kita jadi ahli, kadang-kadang jadi lawyer. Dalam posisi yang berbeda-beda aja sebenarnya. Jadi kita tahu persis perkembangan evolutif daripada terobosan-terobosan hukum dan konstitusional yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi pernah melahirkan putusan yang sangat fundamental seperti itu. Putusan perkara 45 tahun 2008. Yang mana TSM itulah sebagai sebuah pranata dicetuskan pada saat itu, dan kita terima sebagai satu putusan yang betul-betul luar biasa pada saat itu. Yang kedua, putusan tahun 2010 Kota Waringin Barat, di mana dibatalkan hasil pemilu itu. Seluruhnya itu? Seluruhnya, lalu memutuskan pemenang sesuai dengan putusan MK pada saat itu. Dan berubah pemenangnya, Pak? Berubah. Lalu ada semacam pergeseran paradigmatik dari Mahkamah Konstitusi pada saat itu dengan melakukan satu judicial activism, dengan melakukan terobosan-terobosan penting pada saat itu, akhirnya berubah. Kita uji coba dengan Pilpres 2014, yang mana postulat-postulat inti seperti itu juga berkaitan dengan kualitatif, berkaitan dengan TSM itu disoalkan. Tapi pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabaikan itu. Terakhir, yang paling terakhir adalah putusan perkara nomor 1 2019, yang mana pada saat itu asumsi TSM juga dipersoalkan. Jadi pada saat pemilu 2019 itu sebenarnya angka-angka kalkulatif itu sama sekali tidak pernah disoalkan atau didalilkan pada saat itu. Yang didalilkan adalah persoalan pelanggaran yang bersifat TSM itu. Tapi apa kata Mahkamah Konstitusi? Politik hukum telah berubah dengan diundangkannya Undang-Undang 7 17 pada saat itu, yang mana
seluruh pranata yang dibuat pada Mahkamah Konstitusi pada saat itu tentang TSM itu telah dibuatnya, telah dilembagakan, dipositifkan dalam Undang-Undang 7 itu menjadi gawe Ya, atau intinya Anda mengatakan bahwa semua itu tetap harus dengan angka. angka penting, tapi Mahkamah MK saat itu ini 2 kan hari saja bisa berubah. Mahkamah saat ini kan MK itu putusan Paman Usman itu berubahnya 2 hari cuman. Tanggal 19 September ya 2023 semua menolak permohonan yang mengaitkan soal usia itu dan juga pernah menjabat di jabatan publik. Tanggal 21 Paman Usman datang mempengaruhi hakim, dikabulkan. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara tadi living constitutions, itu perubahan-perubahan itu sering terjadi. Hanya memang yang paling penting adalah moral dari perubahan tersebut. Anda mau berubah untuk keadilan atau berubah untuk mendatangkan orang atau memberikan jalan bagi orang. Kan itu persoalannya. Tetapi sekali lagi kalau hakim mengatakan dia tidak berhak lagi untuk menguji konstitusionalitas sebuah pilpres atau pemilu, maka dia tidak usah menjadi hakim konstitusi karena dia menghilangkan hakikat Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution. Dan itu hakikat Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia ini. Jadi misalnya Mahkamah Konstitusi Thailand, Georgia pernah membatalkan hasil pemilu itu bukan karena suara, tapi karena cawe-cawe intervensi kekuasaan puncak pada pemilu itu yang dianggap bahwa excessive power itu sudah mempengaruhi pemilu sehingga pemilu tidak bisa berlangsung secara jujur dan adil atau konstitusional. Batal semuanya. Itu dan MK kita tidak terhalang. Itu kata Yusril Iza Mahendra ketika menjadi ahli pada tahun 2014. Dia mengatakan, kalau kemudian MK menemukan ada pelanggaran konstitusi, maka tidak tertutup kemungkinan bagi MK untuk membatalkan hasil pemilu. Itu kata Yusril Iza Mahendra dari tim 02 sekarang. Tapi ini ada waktu enggak ini? Saya mau, ini hak adik-adik sekalian tuh mengetahui ilmu tentang electionnya. Ada Ini waktu. bicara MK bukan? Ini semua. Ini kita kan bicara tentang kecurangan dan termasuk MK juga. Oke, singkat aja gimana nanti? Oh nggak bisa. Oke. Kalau gitu jeda Kalau aja. gitu kita break dulu. Kita dengarkan nanti pasca break untuk ke Bung Natalius Piga. Kita akan kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Kita bicara juga nanti soal hak angket. Ujungnya kemana? Benarkah ujungnya pemakzulan? Kita akan kembali saat lagi di Rakyat Bersuara.